Perkenalkan, saya Zinatul Hayati Eka Putri dengan NIM 3042246. Saya akan menampilkan hasil artikel saya yang mana judulnya yaitu Politik Kebijakan Transportasi Publik, Analisis Literatur Review terhadap Wacana Pemindahan Gerbang Wanita pada KRL. Nah, video ini saya bikin untuk memenuhi tugas mata kuliah Politik Kebijakan Publik yang mana diampu oleh Bapak Profesor Dr. Andes Muhammad Fahri Adnan, MSI PhD, dan Ibu Dr. Lince Magriasti, SIP MSI. Baiklah, langsung saja saya masuk kepada latar belakang dari artikel ini. Mengapa gerbang wanita hadir di KRL? Transportasi publik adalah penggerak utama mobilitas perkotaan, namun harus menjamin keamanan, kenyamanan, dan akses yang setara bagi seluruh penggunanya. Pelecehan seksual dan kekerasan berbasis gender menjadi persoalan umum bagi perempuan pengguna KRL, terutama saat kepadatan penumpang tinggi pada jam-jam sibuk. Dan gerbong khusus wanita lahir sebagai tindakan afirmatif, bentuk pengutamakan gender dalam pelayanan publik untuk menekan risiko kekerasan seksual. Nah, dari wacana pemindahan KRL ini muncul perdebatan soal keamanan penumpang, mempertanyakan kesetaraan gender di ruang publik, menyoroti efektivitas kebijakan segregasi gerbong, menyentuh hak-hak dasar penumpang transportasi umum. Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana bahasa framing dibangun pada wacana kereta wanita, mengidentifikasi aktor yang berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, dan menilai keefektivitasan kebijakan dari perspektif hak asasi manusia. Dan metode penelitian yang saya gunakan pada artikel ini yaitu tinjauan literatur deskriptif kualitatif terhadap kebijakan transportasi publik. Sumbernya yaitu dari artikel ilmiah, buku akademik, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan publik. Dianalisis dengan teknik analisis tematik atau konten, dan diinterpretasi dari perspektif politik kebijakan publik, framing aktor, implementasi, dan dampak terhadap hak pengguna. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan framing wacana dan legitimasi kebijakan. Nah, gerbang wanita dibingkai sebagai instrumen perlindungan bagi perempuan yang rentan terhadap ketidaknyamanan di ruang transportasi. Nah, khususnya di ruang transportasi publik yang framing yang lahir dari tingginya kasus pelecehan seksual dan rasa tidak aman pada gerbong campuran terutama saat penumpang padat. Untuk legitimasi normatif diperkuat oleh kebijakan pengutamakan gender. Negara dan operator dipandang wajib melindungi kelompok rentan sebagai bagian kualitas layanan publik. Kedua yaitu dukungan empiris. Penelitian menunjukkan gerbang wanita meningkatkan rasa aman, fisik, psikologi, dan kepuasan penggunaan meningkat setelah penerapannya. Dan serta adanya dukungan publik, mayoritas pengguna perempuan merasa lebih nyaman dan terlindung dibanding gerbong campuran, memperkuat legitimasi dan keberlanjutan kebijakan. Di balik legitimasinya, kebijakan segregasi berbasis gender ini menghadapi sejumlah kritik dan literatur. Yang pertama yaitu belum menyentuh perilaku pelaku kekerasan seksual, fokus kebijakan lebih pada pemisahan ruang. Jadi ini cuma solusi sementara, bukan akar masalah. Dan yang kedua, berpotensi menghilangkan tanggung jawab korban, yaitu perempuan, yang diarahkan untuk menyesuaikan perilaku demi memperoleh rasa aman. Yang ketiga, risiko eksklusi kelompok lain, berpotensi mengeksklusi identitas gender non-biner dan kelompok gender beragam. Dan yang terakhir yaitu memperkuat asumsi ruang tak aman. Pemisahan ruang dinilai bisa menegaskan anggapan bahwa ruang publik inhilar tidak aman bagi perempuan. Nah, dari wacana ini ada yang menolak dan ada juga yang mendukung. Bentuk dukungannya itu seperti mereka beranggapan wacana ini membingkai isu sebagai upaya peningkatan efisiensi operasional, menekankan
optimalisasi kapasitas angkut penumpang, mendorong layanan cepat dan efektif tanpa segregasi ruang berdasarkan gender, menilai perlindungan perempuan sebaiknya lewat penguatan sistem keamanan menyeluruh bukan segregasi. Dan bagi yang menolak itu menurut mereka membingkai isu sebagai ancaman terhadap perlindungan perempuan, menilai sebagai bentuk kemunduran kebijakan responsif gender, risiko pelecehan seksual dinilai masih nyata meski pengawasan telah diterapkan, serta khawatir perubahan kebijakan tanpa penyelesaian akan masalah akan mengurangi perlindungan kelompok rentan. Dan untuk aktor-aktor kekuasaan dan proses implementasi pada wacana ini ada pertama pemerintah sebagai regulator menetapkan arah kebijakan dan standar pelayanan minimum transportasi publik, operator transportasi yaitu KAI Komuter atau PT KCI sebagai pelaksana teknis, mengatur tata letak gerbong, pengawasan dan sosialisasi aturan sembari menjaga citra perusahaan. Dan masyarakat sipil dan akademik sebagai pengawas sekaligus penyalur aspirasi kelompok rentan agar kebijakan tetap responsif gender. Dan media massa sebagai membentuk opini publik lewat pemberitaan dan konstruksi isu yang berkembang di masyarakat. Dan ada pengguna KRL sebagai pengalaman dan persepsi mereka mempengaruhi penerimaan serta legitimasi kebijakan. Dan tantangan dalam implementasi kebijakan ini, meski telah diterapkan sebagai bentuk perlindungan, kebijakan gerbong wanita menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Yang pertama ada kebutuhan perempuan belum jadi prioritas utama dalam perencanaan transportasi publik secara menyeluruh. Yang kedua, kepadatan gerbong dan keterbatasan jumlah gerbong khusus wanita pada jam sibuk. Yang ketiga, pelanggaran aturan oleh sebagian penumpang dan keterbatasan sistem pengawasan. Dan yang terakhir yaitu kebijakan kecenderungan bersifat parsial atau belum menyeluruh akar persoalan ketidaksetaraan gender. Capaian dan keterbatasan dari kebijakannya yaitu yang pertama untuk capaian positif, meningkatkan persepsi aman dan nyaman pengguna perempuan terutama saat jam sibuk yang padat, mengurangi risiko kontak fisik dan yang tak diinginkan dan pelecehan seksual dalam perjalanan, tingkat kepuasan pengguna meningkat setelah penerapan gerbong khusus wanita, aspek keamanan termasuk pemisahan gerbong menjadi faktor penentu kepuasan layanan KRL. Dan untuk keterbatasannya, efektivitas menurun saat kepadatan penumpang tinggi pada jam sibuk, jumlah gerbong wanita dan distribusi penggunaan belum merata. Kasus pelecehan seksual belum sepenuhnya hilang dari lingkungan transportasi publik dan lebih berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko, bukan solusi struktural atas akar kekerasan berbasis gender. Untuk perspektif hak asasi manusia, gerbong wanita dipahami sebagai tindakan afirmatif untuk menjamin hak perempuan memperoleh rasa aman di ruang publik, namun memunculkan perdebatan baru soal kesetaraan akses. Prinsip yang ditegakkan yaitu setiap warga negara berhak atas akses transportasi yang aman, nyaman, dan bebas diskriminasi tanpa memandang gender. Dan kebijakan afirmatif sah digunakan untuk mengatasi ketimpangan struktural yang dialami kelompok rentan. Dan tantangan yang muncul yaitu pemisahan ruang berdasarkan gender berpotensi menimbulkan pertanyaan soal prinsip kesetaraan akses layanan publik dan perlu keseimbangan antara melindungi kelompok rentan dan menghormati prinsip non-diskriminasi. Untuk rekomendasi arah kebijakan dan riset lanjutan, saya merekomendasikan dalam artikel yaitu perkuat sistem keamanan menyeluruh, yaitu pengawasan jumlah petugas, mekanisme pelaporan korban yang responsif. Yang kedua, bangun budaya anti pelecehan melalui edukasi dan kampanye perubahan perilaku pengguna secara berkelanjutan. Dan yang ketiga yaitu sediakan data berbasis gender untuk memahami pola mobilitas dan kebutuhan perjalanan yang berbeda. Dan untuk riset lanjutan yaitu kaji dampak jangka panjang kebijakan terhadap perilaku sosial dan budaya transportasi, lakukan studi komparatif lintas negara dengan kebijakan serupa untuk pembelajaran kebijakan yang lebih luas, dan
integrasi perspektif gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam perencanaan transportasi publik. Jadi dari artikel yang sudah saya paparkan tadi dapat saya simpulkan bahwa kebijakan yang adil butuh lebih dari sekat ruang. Wacana pemindahan gerbong wanita adalah persoalan politik kebijakan multidimensional menyangkut keamanan, kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan tata kelola pelayanan publik. Efektivitas kebijakan tak hanya bergantung pada regulasi ruang fisik, tetapi pada penguatan sistem keamanan, edukasi publik, pengawasan, dan integrasi perspektif gender dalam perencanaan transportasi, serta tujuan akhirnya sistem transportasi publik Indonesia yang lebih aman, inklusi, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh penumpang. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.